pada bagian aplikasi juga sudah menyediakan format surat. Nah, itu Bapak Ibu bisa download dengan klik button yang berwarna orange yang bertuliskan contoh surat pengantar atau pernyataan. Nah, ini otomatis ketika Bapak Ibu klik, maka akan terdownload dan Bapak Ibu bisa menyesuaikan isinya sesuai dengan masing-masing SKPD. Nah, ini contohnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nah, tinggal nanti disesuaikan lagi. Kemudian setelah surat tersebut dibuat dan telah siap, nah Bapak Ibu bisa melampirkan atau mengupload di aplikasi. Nah, itu dengan klik button tambah data ini. Nah, diklik akan muncul form isian. Nah, ini Bapak Ibu bisa isikan jenis surat, kemudian nama, kemudian file. Nah, ini diklik yang choose file untuk upload surat pengantar yang sudah Bapak Ibu siapkan. Kemudian untuk fase sesuai dengan fase usulan yang sedang dibuka. Nah, jika sudah terisi semua, Bapak Ibu bisa klik simpan. Nah, saat diklik simpan, maka nanti surat tersebut akan masuk pada list tabel data surat yang ada di halaman ini. Nah, jika sudah melampirkan surat pengantar ini, baru Bapak Ibu bisa mulai mengusulkan. Nah, untuk mengusulkan komponen, Bapak Ibu bisa klik di menu usulan komponen. Kemudian dipilih yang usulan baru atau perbaikan. Nah, akan masuk di usulan komponen. Nah, di sini di bagian atas ini ada informasi status yang bisa Bapak Ibu lihat. Nah, ini proses perubahan status verifikasi ini yang nantinya akan berproses melalui aplikasi. Nah, nanti setiap ada perubahan status ini juga akan masuk ke notifikasi WhatsApp yang sudah Bapak Ibu setting nomornya di aplikasi di awal tadi. Kemudian di bagian bawah ini terdapat settingan filter, di mana ini untuk memudahkan Bapak Ibu ketika ingin menampilkan data di list tabel bawah ini sesuai dengan settingan filter yang Bapak Ibu setting di sini. Nah, ini misalkan fasenya dipilih, fase saat ini, kemudian tipe usulan, ini juga bisa disesuaikan. Nah, jika sudah, Bapak Ibu bisa klik tampilkan. Otomatis nanti data yang tampil di tabel di bawah ini sesuai dengan settingan yang Bapak Ibu buat di bagian filter. Nah, kemudian untuk melakukan usulan, seperti yang sudah disampaikan Pak Tony tadi, jadi ada dua tipe. Yang pertama, Bapak Ibu mengusulkan dan nanti akan dibantu survei oleh tim surveyor atau Bapak Ibu melakukan survei mandiri. Nah, untuk Bapak Ibu mengusulkan dan dibantu untuk survei, itu Bapak Ibu pada saat menambah itu bisa diklik yang button tambah data saja yang sebelah kiri. Nah, ini yang untuk dibantu survei sehingga isian form yang ada di sini itu lebih sederhana. Jadi di sini ada tipe usulan, kode barang, nama, spek, merek, keterangan, satuan, rekening, gambar barang, kemudian nama personil, nomor HP. Nah, nama personil dan nomor HP ini digunakan ketika nanti dari tim verifikator atau mungkin tim surveyor ingin melakukan koordinasi terkait usulan yang dibuat ini. Nah, ini diisi sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian jika sudah bisa diklik simpan. Maka nanti otomatis akan masuk di list tabel data ini. Nah, ini contoh bagian atas. Ini penginputan yang nantinya akan dibantu survei. Ini lebih lebih sederhana, lebih singkat. Kemudian jika Bapak Ibu melakukan survei mandiri, itu Bapak Ibu bisa pilih yang button tambah data survei mandiri. Nah, ini diklik.
Nah, ini untuk isiannya akan lebih kompleks karena harus melampirkan DPH. Nah, kemudian di sini ada 3 DPH. Nah, ini khusus untuk SBU, HSPK, dan ASB itu dari 3 DPH ini yang wajib itu satu. Sehingga di sini ketika nanti Bapak Ibu pilih tipe usulannya SBU, HSPK, dan ASB dan mengisikan kode barang, maka nanti di 3 DPH ini yang terdapat tanda bintang merah itu hanya satu. Tetapi jika Bapak Ibu di sini pilih SSH, kemudian dipilih kode barang, nah di sini dari 3 DPH ini itu ada tanda bintang merah. Nah, ini sehingga menandakan bahwa ketiga DPH ini wajib untuk dilampirkan dari harga maupun di sini ada untuk isian link, misalkan dari toko online dan e-katalog sebagainya itu bisa dilampirkan di sini. Kemudian untuk filenya itu bisa dilampirkan di bawahnya yang choose file ini. Nah, kemudian ini diisikan, dilampirkan semua. Kemudian di bagian bawah terdapat jenis produk. Nah, ini bisa dipilih produk dalam negeri, produk luar negeri, dan TKDN dalam bentuk persen. Kemudian di bawahnya ini ada keuntungan distributor. Nah, ini jika ada, ini bisa dicentang. Kemudian harga finalnya ini nanti otomatis akan terisi sesuai dengan kalkulasi yang Bapak Ibu inputkan di atas. Kemudian di sini untuk PPN juga bisa dipilih 11% atau 12%. Nah, jika sudah itu bisa diklik simpan. Nah, setelah diklik simpan maka akan muncul di list tabel data di bawah ini. Nah, ini seperti ini yang untuk survei mandiri itu lebih lampirannya lebih banyak karena harus melampirkan hasil survei. Nah, ini contohnya di sini ada 3 harga. Kemudian jika Bapak Ibu sudah menambahkan sesuai dengan ingin dibantu survei atau mungkin survei mandiri. Nah, di sini statusnya ini masih pending. Nah, status masih pending ini sesuai dengan informasi status yang di atas bahwa menunggu OPD klik kirim ke tim verifikator. Jadi, jika statusnya masih pending, ini Bapak Ibu baru hanya membuat atau menambahkan usulan saja, belum dikirimkan ke tim verifikator. Nah, itu untuk mengirimkan itu terdapat 2 cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa klik button kirim yang ada di masing-masing list tabel data ini atau mungkin melalui centangan. Nah, ini dicentang seperti ini atau centang langsung keseluruhan, kemudian dipilih yang kirim. Nah, ini coba saya contohkan kirim satu. Nah, otomatis data yang sudah terkirim itu akan berpindah dari menu usulan baru ini dan Bapak Ibu bisa cek di menu usulan komponen, kemudian dipilih yang usulan sudah dikirim. Nah, di sini terdapat filter lagi, fase, status usulan, kemudian tipe usulannya. Nah, jika sudah setting, bisa diklik tampilkan untuk menampilkan data. Nah, ini statusnya menunggu verifikasi. Mungkin sebelum saya lanjut, dari Bapak Ibu untuk menambahkan usulan, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu terkait penambahan usulan yang bantu survei atau mungkin yang survei mandiri. Baik, jika tidak ada, saya lanjutkan lagi. Nah, jadi untuk proses pengusulan
Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di awal Bapak Ibu diwajibkan untuk melampirkan terlebih dahulu atau melakukan upload terlebih dahulu untuk surat pengantar dinasnya di menu surat pengantar dinas. Kemudian setelah sudah terupload, Bapak Ibu bisa melanjutkan proses untuk usulan komponen. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu masuk di menu usulan komponen, kemudian dipilih usulan baru. Nah, setelah itu masuk di menu usulan baru, di sini terdapat dua button Bapak Ibu. Jadi ada button yang bertuliskan tambah data saja. Nah, ini jika Bapak Ibu ingin usulannya untuk dibantu survei. Tetapi jika Bapak Ibu sudah melakukan survei mandiri, itu Bapak Ibu bisa pilih yang button tambah data survei mandiri. Kemudian setelah itu nanti dikirim, setelah Bapak Ibu kirim ke verifikator, otomatis usulannya itu akan berpindah dari menu ini ke menu usulan sudah dikirim. Nah, ini bisa disetting fasenya sesuai dengan fase data usulan yang ingin Bapak Ibu cek, itu bisa pilih sesuai. Nah, itu akan pindah di sini dengan status menunggu verifikasi. Nah, untuk usulan-usulan yang sudah disetujui, sudah selesai diverifikasi dan disetujui, itu masuk di menu usulan komponen, kemudian dipilih yang usulan setuju. Nah, ini juga ada filter, bisa diklik tampilkan. Nah, ini akan tampil di sini Bapak Ibu. Jadi untuk usulan-usulan yang sudah selesai diverifikasi, itu akan tampil dan pindah di menu ini. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana cara menambah user bidang. Nah, itu Bapak Ibu bisa pilih menu master data yang ada di bagian bawah sendiri. Nah, ini ada master data, kemudian dipilih yang master user. Nah, ini master user, maka Bapak Ibu akan masuk di halaman master user, dan di sini Bapak Ibu bisa menambahkan user bidang. Nah, ini dengan klik button tambah user yang di pojok kiri atas ini, diklik. Nah, di sini bisa diinputkan nama lengkap atau mungkin nama bidangnya agar Bapak Ibu tidak bingung ini user dari bidang mana. Kemudian statusnya dipilih aktif agar nanti usernya bisa login atau masuk ke aplikasi e-harga setelah dibuatkan usernya ini, kemudian dibuatkan username. Nah, ini username untuk nanti digunakan pada saat login ke aplikasi, kemudian password, kemudian diulangi lagi password yang diinputkan di atas ini. Nah, jika sudah, diklik tambah. Nah, otomatis nanti akan muncul di list tabel user ini Bapak Ibu. Nah, yang perlu Bapak Ibu serahkan ke user tersebut itu hanya dua, username dan password. Nah, ini sehingga nanti user tersebut bisa langsung login ke aplikasi menggunakan username dan password yang sudah dibuat di aplikasi. Kemudian di sini juga dari aplikasi juga menyediakan panduan Bapak Ibu, video panduan. Mungkin nanti pada saat pelaksanaan ada fitur-fitur atau Apa ya bagian-bagian Allah yang ngaget Bapak aku Ibu segitunya. lupa atau terlewat, itu bisa dilihat lagi di panduan. Nah, untuk masuk ke panduan, ini Bapak Ibu Apa bisa aja sudah klik dibahas menu ini? panduan Itu juga penggunaan aplikasi. penginputan Ini bagaimana bisa pengusulannya. dilihat sini. Kira-kira Bapak Ibu Kalau yang mandiri bingung bagaimana, di bagian kalau mana, bisa mau dibuka untuk disesuaikan panduannya di bagaimana. menu ini. Oh, sudah terlambat sudah ikut. Halo Bu, Nelpi Oh tolong iya, di Pak. mute Bu. Hai. Suaranya, Nah, suaranya tolong di mute. dari atas. Ya, mungkin untuk proses pengusulan dan menambahkan user bidang seperti yang saya sudah sampaikan barusan, mungkin dari Bapak Ibu ada yang masih bingung terkait penggunaan aplikasi, mulai dari upload surat pengantar atau menambahkan usulan dan juga menambahkan user bidang, bisa ditanyakan. Saya persilahkan Bapak Ibu.
Mungkin ada Bapak Ibu yang masih bingung terkait Dari atas, Bu. penggunaan aplikasi, mungkin bisa ditanyakan di bagian mana yang bingungnya agar bisa saya jelaskan kembali. Apa itu? Yang ngambil Nurul Iman. enggak, Bu. Kemarin suruh pesan juga. Bagus kan? Oh, bentar dulu, Bu. Anakku Nadia Bapak anu. Ibu, untuk proses pengusulan melalui aplikasi itu yang cukup sederhana yang perlu Bapak Ibu ingat-ingat untuk prosesnya. Itu yang pertama, wajib melampirkan surat pengantar sebelum melakukan proses usulan komponen. Itu diwajibkan untuk melampirkan surat pengantar sesuai dengan fase yang sedang dibuka. Itu melalui menu surat pengantar dinas. Kemudian setelah sudah terupload dan muncul seperti ini, Bapak Ibu bisa mulai mengusulkan melalui menu usulan komponen, masuk di usulan baru. Nah, di sini kemudian terdapat dua button tambah data usulan. Ini bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan. Ingin dibantu survei atau Bapak Ibu melakukan survei mandiri. Nah, jika Bapak Ibu ingin dibantu survei, maka Bapak Ibu menambahkan melalui yang button tambah data saja. Ini bisa melalui button tambah data saja. Kemudian yang kedua, jika Bapak Ibu melakukan survei secara mandiri, maka Bapak Ibu bisa pilih yang tambah data survei sendiri. Nah, di sini. Nah, khusus untuk tipe usulan SBU, HSPK, dan ASB itu diwajibkan hanya satu DPH yang dilampirkan. Kemudian untuk yang tipe usulan SSH, itu ketiga DPH ini wajib dilampirkan. Kemudian untuk usulan-usulan yang sudah Bapak Ibu kirim setelah menambahkan usulan tadi, maka di menu ini akan berpindah usulan tersebut. Jadi di menu ini akan hilang dan berpindah ke menu usulan komponen yang usulan sudah dikirim. Nah, maka akan berpindah di menu ini untuk usulan-usulan Bapak Ibu yang sudah dikirim. Jadi dari statusnya pending sudah berubah menjadi menunggu verifikasi jika sudah dikirim. Kemudian untuk usulan-usulan yang sudah selesai dilakukan verifikasi, itu akan berpindah dari menu ini ke menu usulan komponen yang usulan setuju. Nah, ini akan berpindah di sini untuk seluruh usulan Bapak Ibu yang telah disetujui dan selesai diverifikasi. Nah, setiap perpindahan status verifikasi tersebut dari aplikasi akan otomatis mengirimkan notifikasi sehingga Bapak Ibu bisa tahu usulannya sudah sampai pada tahap mana. Itu untuk memudahkan saja. Kemudian, jika Bapak Ibu ingin menambahkan user bidang, itu Bapak Ibu bisa masuk di menu master data yang ada di bagian bawah sendiri, kemudian dipilih yang master user. Nah, ini terkadang ada admin itu yang masih bingung untuk menambahkan user bidang Apa admin SAS-nya loh? apa. Nah, ini bisa ditambahkan melalui menu ini, kemudian dipilih yang tambah user. Nah, ini bisa diisikan nama lengkap, statusnya dipilih yang aktif, kemudian username, dan password. Nah, ini disarankan untuk username dan password untuk awal dibuat yang mudah diingat terlebih dahulu agar tidak lupa.
Nah, jika sudah dipilih tambahkan, kemudian bisa diinformasikan untuk username dan password pada user bidang yang baru ditambahkan. Kemudian dari aplikasi juga sudah menyediakan video tutorial. Nah, mungkin nanti pada saat penggunaan ada yang Bapak Ibu lupa untuk mengakses video tutorial atau panduan, itu Bapak Ibu bisa pilih menu panduan penggunaan aplikasi yang ada di bawah menu dashboard ini. Nah, ini jika diklik maka di sini terdapat video panduan, ini tinggal Bapak Ibu buka sesuai dengan bagian yang ingin Bapak Ibu lihat lagi. Mungkin ada yang lupa terkait mungkin cara merubah password, cara mengusulkan dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat di sini. Ini bentuknya video Bapak Ibu sehingga lebih Belum ada memudahkan bayar. Bapak Ibu. Bet, belum ada bayar, Bet. Belum dibayar. Baik, mungkin terkait aplikasi Bapak Ibu yang baru join, mungkin ada yang masih kurang jelas dan ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Yes. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan agar pada saat nanti melakukan penginputan Bapak Ibu sudah bisa langsung jalan. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, aku teruskan. Bapak Ibu, silakan mumpung Zoom lebih jelas jika ingin ada yang ditanyakan. segmen PU, hanya nanti faktor volume penyesuaiannya nanti. Silakan Bapak Ibu, Mas Sarul, nanti yang agak ditekankan pembuatan akun bidang. Ya, tadi sudah saya sampaikan juga Pak untuk pembuatan akun bidang dan juga untuk penambahan usulan. Jadi di sini juga dari aplikasi sudah menyediakan dua. Yang pertama dibantu survei. Nah, jika Bapak Ibu yang ingin usulannya dibantu survei, itu bisa dipilih yang button tambah data saja sebelah kiri, sehingga form isiannya juga lebih sederhana. Kemudian untuk Bapak Ibu yang sudah melakukan survei secara mandiri, itu bisa pilih yang button tambah data survei mandiri. Nah, ini untuk isiannya pasti lebih banyak karena harus melampirkan
DPH, hasil surveinya. Dan untuk menambahkan akun bidang, seperti yang sudah saya jelaskan juga, itu Bapak Ibu bisa masuk di menu master data yang ada di bagian bawah sendiri. Kemudian dipilih yang master user. Nah, ini masuk di menu master user. Untuk menambahkan akun bidang, Bapak Ibu bisa klik tambah user. Nah, ini seperti ini bisa diisikan. Kemudian statusnya wajib dipilih yang aktif. Karena kalau dipilih yang tidak aktif, nanti user tersebut tidak akan bisa login ke aplikasi. Nah, untuk video tutorial atau panduan, ini dari aplikasi juga menyediakan di menu panduan penggunaan aplikasi. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi ini untuk videonya tidak full satu video untuk keseluruhan aplikasi, tetapi di sini dibuat per fitur sehingga memudahkan Bapak Ibu dan bisa memilih sesuai dengan tutorial atau panduan yang ingin Bapak Ibu lihat saja. Ini bisa dilihat di menu panduan penggunaan aplikasi. Mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung, ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas terkait aplikasi. Selagi ini dibuka sesi Zoom, bisa ditanyakan agar lebih jelas. Karena nanti kalau di WA biasanya kurang jelas. Nah, ini mumpung ada sesi Zoom, Bapak Ibu yang mungkin masih bingung di bagian-bagian tertentu pada penggunaan aplikasi, bisa ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Ya, moga-moga tidak ada kendala lagi terkait aplikasi. Tahun lalu kan kendala ketika mengusulkan lewat operator di perencanaan, itu ketika klarifikasi atau tanya jawab selalu delay karena nunggu ke pengusulnya. Nah, untuk tahun ini harapan saya langsung ke masing-masing bidang, atau walaupun bidang itu lebih daripada satu tidak ada masalah. Karena suatu saat ketika usulan itu diklarifikasi atau perlu disurveikan, untuk ditanya itu langsung ke personalnya, nggak ngelewatin operator nunggu kelamaan nanti. Dipermudah aja Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, aplikasi cukup? Nggak ada pertanyaan? Mas Tony, video tutorialnya boleh dibuatkan link ya? Perencanaannya Pak. Video tutorialnya ada di dalam aplikasi, Mas. Tadi yang ditunjukkan itu. Bisa di-download itu. Bisa di-play. Iya. Perencana itu bukan Siap. Oke. dewa Terima kasih. yang tahu segala-galanya. Jadi yang mana ini yang suaranya ini masuk ini. Cukup Bapak Ibu? Kalau cukup akan saya lanjut materi. Coba Mas Sarul di close dulu share-nya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti silakan tanya jawab selain aplikasi, apa-apa yang diizinkan. Jadi perkembangan terakhir kemarin Bapak Ibu sebelum presentasi waktu di awal di gedung GSG kemarin, kami teman-teman sempat rapat dengan TAPD karena memang ada banyak kendala salah-salah penganggaran atau apapun.
Jadi Bapak Ibu silahkan nanti lebih interaktif. Kalau memang ada ngerasa kurang mengerti standar harganya bagaimana, silahkan ditanyakan caranya kayak mana. Seperti tadi ada yang diizinkan paket itu kayak mana, yang diizinkan rinci itu kayak mana, ya kan? Nanti silahkan. Terus termasuk penggunaan rekening. Kalau nggak yakin itu benar, silahkan klarifikasi atau ditanyakan. Karena memang rekening itu ada yang kelihatannya jelas karena barangnya jelas, kadang-kadang tidak jelas karena kebijakan akuntansi, nilai kapitalisasinya berapa, oh ternyata masa manfaatnya lebih, nah itu perlu justifikasi. Baik, saya lanjutkan materinya Bapak Ibu. Pelaksanaan tahun ini Bapak Ibu nggak sama dengan tahun sebelumnya, dengan pihak ketiga, terus dilelang. Jadi tahun ini kita swaklola tipe 1, jadi tenaga ahlinya perorangan semua Bapak Ibu. Tujuannya biar bisa berjalan lebih awal di awal tahun dan bisa selaras dengan jadwal penyusunan RAPBD. Jadi tidak jadwalnya bisa menyesuaikan dengan jadwal penyusunan RAPBD. Timnya banyak Bapak Ibu, nah tim surveyor ini juga banyak. Jadi Bapak Ibu standar harga itu yang tahun sebelumnya yang sudah disurvei itu digunakan kembali, tapi tidak serta-merta semuanya. Akan dilakukan tahapan koreksi. Nah, yang sudah lolos seleksi itu sudah di-share di grup Bapak Ibu. Harapan saya semua ikut di grup biar perkembangan apa-apa dapat diketahui. Jadi Bapak Ibu silahkan cek, baik itu SKP dimanapun, ketika itu barang teknis Bapak Ibu ada digunakan kembali, kemungkinan nanti akan ada penyesuaian keekonomian, sebelum diupload akan ditambahkan inflasi. Nah saat ini masih apa adanya nilainya, mungkin nanti akhir Maret, Bapeda kemarin menginformasikan untuk diupload di akhir Maret, karena April akan mulai merinci di RKPD, jadi akan kami cek nilai inflasi berapa di situ. Nah, ketika Bapak Ibu ada yang barangnya berubah drastis nilainya, mungkin contoh mahal ya kan, jadi mahal, mungkin atau bahkan berubah nilai, itu bisa diusulkan kembali Bapak Ibu. Nanti di keterangan dituliskan bahwa itu memutakhirkan standar harga. Nah, tuliskan standar harganya mana, biar nggak duplikasi. Nanti akan kami hapus yang lama, menggantikan yang baru. Nah, selain itu yang tidak ada aja yang diusulkan. Silahkan nanti kalau tidak ada dicek barang-barang Bapak Ibu, yang barang-barang teknis khususnya, kalau barang umum saya yakin ada, karena barang umum akan digunakan bersama. Nah, ini Bapak Ibu ada saya selaku tim leader, ada Mas Hamdi, diwakili Mas Syahrul juga, jadi ada 2 orang di grup itu nanti yang membantu untuk teknologi informasi Bapak Ibu. Nah, untuk tim fisik, Bapak Ibu jika SKPD ada pekerjaan yang sifatnya fisik, silahkan Bapak Ibu nanti langsung menghubungi tim fisik, ada Mas Ferry, Mas Udin, dan kawan-kawan. Tujuannya biar mempercepat, nggak langsung ke semua ke saya atau ke Mas Andri atau ke Mas Hamdi. Jadi lebih fokus Bapak Ibu dibagi, karena memang saking banyaknya yang dikelola atau yang diurusin, jadi bisa langsung. Nah ini tim verifikator saat ini juga bergabung juga di Zoom, ada Aina sama Mbak Alivia. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada usulan yang sifatnya survei mandiri, terus diverifikasi dan dikembalikan, nah silahkan menghubungi perbaikannya apa. Jangan langsung dikembalikan tuh langsung ditolak, bukan Bapak Ibu. Dikembalikan itu untuk diperbaiki, atau mungkin juga tim verifikasi juga salah persepsi, ya kan Bapak Ibu bisa klarifikasi untuk menjelaskan. Nah silahkan nanti komunikasinya dengan tim verifikator. Nah ini juga tim survei Bapak Ibu kurang 1 sebenarnya saya tampilkan si Berli. Nanti Bapak Ibu ketika dihubungi tim survei, contoh Bapak Ibu mengusulkan, disurveikan, mungkin waktu usulan Bapak Ibu kurang jelas, ya mereka mungkin akan menghubungi untuk memperjelas apakah barang yang dimaksud seperti itu. Lanjut Bapak Ibu, ada beberapa pembahasan mulai pengantar standar harga satuan, metode pencarian data pendukung DPH ini atau survei Bapak Ibu. Terus teknis estimasi kesesuaian keekonomian, inflasi nanti menggunakan inflasi. Terus analisa SHS sampai beberapa bentuk kebijakan akuntansi nanti yang sering
sering salah, nanti akan saya paparkan biar untuk diingat. Terus sama beberapa bentuk contoh di RKA. Nah, pengantar ini Bapak Ibu, mungkin standar harga ini Bapak Ibu sebenarnya sudah lama, sejak tahun 2000. Tahun 2000 itu dulu namanya SHBC. Dulu namanya SHBC. Di PP 105 itu istilahnya SHBC. Jadi artinya sejak tahun 2000 itu standar harga itu sudah diwajibkan ada untuk penyusunan RAPBD. Nah, kenapa ribut-ributnya baru tahun-tahun 2021? Karena di SIPD mulai saklek standar harga, bukan daftar harga. Mungkin Bapak Ibu dulu di Simda ya kalau nggak salah itu tidak ada kendala masalah standar harga karena ngajukan apa masuk, ngajukan apa masuk, ngajukan apa masuk. Nah, itu bukan standar harga Bapak Ibu. Tapi lebih ke daftar harga. Ada barang yang duplikasi, ada barang yang sama, variasi harganya berbeda-beda. Nah, itu mungkin yang akan kita tinggalkan. Kita akan berprinsip standar harga. Dasar hukumnya ini Bapak Ibu. Jadi standar harga itu gabungan dari standar barang dan standar harga. Jadi ada standar barang itu ada spesifikasi yang distandarkan, standar harga ada harga yang distandarkan, nanti ada prosesnya. Ya, standar kebutuhan ini itu yang dimaksud adalah standar kebutuhan dan RKBMD. Jadi Bapak Ibu, apa-apa yang diusulkan itu pastikan itu kebutuhan dan itu sudah direncanakan nanti di RKBMD. Jadi biar sinkron. Lanjut. Nah, ini PP 12 Bapak Ibu 2019 namanya sudah berubah jadi standar harga satuan. Nah, di sini di pasal 1 Bapak Ibu disebutkan namanya standar harga satuan, bukan lagi SHBC ya, standar satuan barang dan jasa. Lanjut, nah ini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu sudah mulai berubah prinsipnya kayak dahulu kala, bahwa standar harga itu batas tertinggi, tidak dapat dilampaui. Nah, di sini diatur di Permendagri 15 itu, di Perbub juga dituangkan nanti ada lampiran 1 sama lampiran 2. Khususnya lampiran 1 itu tidak dapat dilampaui, baik itu di perencanaan, di penganggaran, perencanaan itu di RKPD Bapak Ibu, penganggaran itu di DPA, dan pelaksanaan APBD. Pelaksanaan APBD ya waktu pembayarannya itu tidak dapat dilampaui. Ya paling gampang contoh ya uang harian. Itu paling gampang. Sisanya Bapak Ibu ketahui lagi di lampiran 1 di Perpres. Nah, di lampiran 2 itu tidak dapat dilampaui di perencanaan, di penganggaran, tapi dapat dilampaui waktu pelaksanaan karena kondisi harga pasar naik. Nah, itu istilahnya namanya batas tertinggi estimasi. Istilahnya nilai estimasi tertinggi. Jadi nanti Perbub itu Bapak Ibu di lampiran 1 dan lampiran 2 dan tentuannya berbeda. Jadi buktinya naik apa? Ya nanti waktu nyusun HPS Bapak Ibu survei. Jadi jangan tiba-tiba dinaikkan sendiri. Survei buktikan bahwa harganya memang benar-benar naik. Nah, ini definisinya Bapak Ibu. Jadi beda daftar harga dengan standar harga. Standar harga itu dibakukan. Gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin dulu waktu Simda ya kan Bapak Ibu mengusulkan harga berapapun, spek-spek sama, pasti masuk. Nah, itu daftar harga. Ya kan ada spek sama, harganya ada yang 8 juta, ada yang 9 juta. Nah, kalau dijadikan daftar harga Bapak Ibu akan disajikan mulai spek terendah dengan harga terendah. Naik, 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 naik. Maksudnya tiap level diisi sampai harga spek tertinggi, harga tertinggi. Nah, ini namanya standar harga. Jadi nanti jangan nyari-nyari, oh usulanku yang mana, harga sekian-sekian. Nah, cari yang speknya yang sesuai dengan Bapak Ibu sama harga yang sudah disediakan. Nah, ini pengertian Bapak Ibu, apa itu SSH, SBU, HSPK, ASP. Jadi Bapak Ibu tolong bisa membedakan. Jadi SSH itu semuanya yang bersifat barang Bapak Ibu. Ini semuanya bersifat barang. Kalau ada kesalahan, ini berdampak ke pencatatan aset. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Jadi di SSN ini ada 2 kategori kode rekening atau kode barang sama kode rekening. Barang persediaan sama belanja modal. Nah, atau mungkin Bapak Ibu istilahnya barjas ya kan, barang jasa. Tapi kalau di kodenya itu pengelompokannya
habis pakai atau persediaan. Nah, itu yang contoh barang-barang yang di bawah nilai kapitalisasi. Contoh kapitalisasi di Kutai Timur 1 juta. Jadi jika ada barang yang nilainya di bawah 1 juta, itu pertama persepsinya adalah barang persediaan. Di atas 1 juta itu belanja modal. Nah, tapi ada lagi kriteria lain. Kriteria aset tetap adalah yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun atau 12 bulan. Nah, ketika ada barang yang punya kriteria di bawah 1 juta, tapi ternyata barangnya punya masa manfaat lebih dari 12 bulan. Nah, itu namanya belanja modal. Istilahnya ekstrakom. Jadi di luar kriteria. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan kalau seperti itu persepsinya kurang yakin, nanti bisa berkonsultasi ke aset atau ke kami. Karena kemarin sudah sepakat untuk kode barang dan kode rekening terkait barang, nanti teman-teman aset yang membijaki, karena mereka akan tahu tiap tahun rekon, ya kan, mana yang salah, mana yang benar, mereka akan lebih dekat mengetahui mana yang salah, mana yang benernya. Terus selanjutnya SBU Bapak Ibu. SBU ini semuanya yang bersifat hubungannya dengan jasa, tarif, upah. Kondisi-kondisi tertentu yang sudah mulai ditekan oleh pemerintah pusat itu honorarium. Honorarium itu Bapak Ibu untuk istilah yang sudah menerima gaji tapi ada tambahan honor kegiatan. Jadi kalau orang bekerja belum gajian itu bukan honorarium tapi belanja jasa. Kelompoknya belanja jasa kantor yang sekarang rekeningnya. Untuk honorarium yang pegawai, baik itu ASN, non-ASN, atau sekarang istilahnya P3K dan PNS, Bapak Ibu, honorarium sudah terbatas. Tersisa hanya pengelola keuangan, panitia pejabat pengadaan, sama Pokja. Plus dari Perpres itu pelaksana kegiatan, baik itu yang di SK-kan kepala daerah dan sekda. Sisanya tidak ada Bapak Ibu. Jadi tolong jangan mengada-ngada nanti honorarium. Kalaupun ada, itu akan masuk ke tunjangan kinerja, kelompok pertimbangan lainnya. Jadi nanti rekening itu sudah mulai terbatas. Nah, sisanya kalau ada di SBU itu yang sifatnya kebijakan akuntansi, contoh kemarin itu saya sosialisasikan terkait jasa konsultan. Jasa konsultan kalau kita lihat itu ada penelitian, ada kajian, ada pengembangan, sampai evaluasi kebijakan. Jadi semua itu tidak hanya kajian Bapak Ibu namanya. Paling Bapak Ibu dikit-dikit namanya kajian. Tidak Bapak Ibu, cek di Permendagri terkait kelibangan. Jadi semuanya itu tidak, namanya bukan kajian, tapi ada nama-nama yang lainnya. Nah, ketika ada jasa konsultan non-konstruksi yang ternyata akibat kebijakan akuntansi, output dokumennya memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, outputnya dokumen, itu masuk aset tidak berwujud kajian Bapak Ibu. Jadi tidak semua kajian itu langsung masuk ke SSH kajian, bukan. Cek dulu outputnya, masa manfaatnya berapa lama. Nah itu teman-teman nanti dari tim verifikator dan tim-tim saya juga tolong diperhatikan. Karena yang tahu masa manfaatnya itu dari SKPD-nya. Kita tidak akan tahu, jadi diklarifikasi. Dokumennya ini masa manfaatnya berapa lama, digunakan berapa lama. Kalau cuma kurang dari 1 tahun aja, ya jasa konsultan biasa, orientasinya apa, pendidikan, pariwisata, dan lain-lain. Terus jasa konsultan lain contoh kayak perencanaan gedung Bapak Ibu, pengawasan gedung, itu kapitalisasi, ngikut ke kode rekening fisiknya. Nah nanti di belakang ada contohnya juga Bapak Ibu di DPA kayak apa. Nah itu silahkan. Terus untuk HSPK ini semua yang analisanya dimulai dari analisa terkecil. Analisa terkecil maksudnya bagaimana? Untuk memperoleh nilai HSPK itu diperoleh dari nilai bahan material, upah itu yang dimaksud upah tukang, kuli, atau upah pekerja yang lainnya, sama sewa alat. Jadi 3 komponen itu dimasukkan analisa, keluar nilai, itu HSPK Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu jika ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada di analisa, diusulkan menggunakan RAB. Nah RAB kalau isinya ada
hal-hal seperti itu tadi berarti apa namanya HSPK. Tapi kalau ASB ini analisa terbesarnya Bapak Ibu diperoleh dari kumpulan analisa HSPK. Jadi isinya analisa ASB itu kumpulan dari analisa-analisa HSPK. Contoh kalau pekerjaan gedung gitu, isinya ya pekerjaan lantai, pondasi, tembok, plafon, atap dan lain-lain. Jadi nilai per meter persegi dari pekerjaan gedung. Nah ini Bapak Ibu, ini untuk menyamakan persepsi, karena persepsi ini mungkin akan beda dengan persepsi orang-orang pajak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ke pajak pasti akan berbeda. Fakta di lapangan Bapak Ibu, ketika produsen memproduksi barang, itu akan men-setting atau sudah merencanakan keuntungan dan kena pajak. Keuntungan dia untuk target maksudnya untuk ditarget diberikan ke distributor dengan ke pengecer atau mungkin ke rekanan itu akan berbeda. Nah, istilahnya keuntungan rekanan, keuntungan distributor, nah, ada istilah seperti itu. Nah, itu akan berbeda-beda. Makanya akan bertingkat. Nah, pajaknya pun sama. Faktanya ketika produsen kena pajak, dia ke distributor jual, ke pengecer itu kena pajak lagi. Sampai ke rekanan, sampai ke pemerintahan, kalau pernah Bapak Ibu selaku bendahara, itu pasti akan mengenakan pajak full, penuh, 11%. Mana Tidak kalau ada selisih pajaknya. Nah, itu kalau versi kantor pajak atau orang pajak, itu pasti akan ngomong membayar selisih pajaknya. Nah, itu tidak sesuai. Makanya itu yang membuat mahal harga di pasaran. Lanjut Bapak Ibu, nah ini definisi survei Bapak Ibu. Saat ini survei itu sampling Bapak Ibu ya, nggak semuanya. Beda dengan sensus, kalau sensus itu semua barang yang ada di Sangatta dicatat semua. Nah ini hanya ngambil sampling aja. Terus, nah ini Bapak Ibu, ini nomor 1 link e-katalognya sudah versi 6. Jadi katalog .inaprok bukan e-katalog lagi yang versi 5. Itu wajib 3 Bapak Ibu ya, yang mewajibkan 3 itu MCP KPK. Jadi kecuali kalau memang ternyata di pasaran kurang daripada 1. Nanti silahkan Bapak Ibu membuat surat keterangan. Memang di pasaran 1. Kalau memang Bapak Ibu yang survei. Tapi saat ini tim lagi survei, jadi Bapak Ibu manfaatkan, mengusulkan agar teman-teman tim survei punya waktu untuk mensurveikan. Jangan mepet-mepet hari ini survei, hari ini mengusulkan, malam mau diinput di SIPD. Tidak ada waktunya. Nah, saat ini waktunya untuk mengusulkan Bapak Ibu. Terus kalau tidak ada di e-katalog 6, ada opsi lain toko daring LKPP. Kenapa saya tulis toko daring? Karena memang di Perka LKPP 122 itu istilahnya toko daring. Nanti silahkan harga nilai berapa itu silahkan dicek di situ kalau memang tidak ada di e-katalog. Nah, kalau tidak ada juga Bapak Ibu silahkan survei manual ke toko. Dan jangan lupa Bapak Ibu ketika mensurvei itu juga dicek informasi TKDN-nya juga. Contoh kalau memang survei manual ya responden. Responden itu dari siapa ya? Siapa yang disurvei, lokasi di mana, jamnya, ya kan? Itu ditulis juga di form surveinya. Urean, spesifikasinya juga yang jelas, harga. Informasi TKDN ini juga bisa dicek di webnya Kemenperin, Bapak Ibu. Di webnya Kemenperin, nanti tolong dilengkapi juga informasi TKDN-nya. Nah, harga itu Bapak Ibu itu terdiri dari pajak, ongkos kirim, keuntungan rekanan. Jadi sesuai ketentuan jika memang itu sumbernya dari e-katalog, tidak boleh nambah keuntungan. Kalau sumbernya dari penawaran, tidak boleh nambah keuntungan. Yang boleh menambah jika itu survei dari toko atau mungkin distributor. Nah itu silahkan. Ada penambah lagi penyesuaian keekonomian atau inflasi. Bukti survei lain selain 2 hal tadi itu ada bisa e-commerce kayak Tokopedia, Shopee, ya kan, dan lain-lain. Jadi silahkan Bapak Ibu survei bisa dari sumber manapun. Nah ini contohnya, ini buat kami Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak perlu kertas kerja ini untuk kami, ini contohnya ada link ini contoh kertas kerja saya ketika menyurveikan harga
sewa kendaraan dari e-katalog, jadi linknya saya linkkan, saya pakai metode rata-rata. Nah, ini contoh display di e-katalog 5 ini Mas Ian, Bapak Ibu. Ini informasi-informasinya, URL itu yang di sini Bapak Ibu, yang kelihatan ini. Jadi ada apa URL, kalau diminta link itu yang dimaksud ini Bapak Ibu, langsung copy paste. Informasi TKDN juga, ini spesifikasi tolong jangan dicopas atau copy paste, tapi sederhanakan hanya spek-spek yang sifatnya kunci. Jadi kalau berat, warna itu tidak perlu Bapak Ibu, dimensi itu enggak perlu. Nah, ini contoh juga. Ongkos kirim juga jangan lupa. Nah, ini MPIS Bapak Ibu, salah satu contoh toko daring yang beroperasi di Kalimantan Timur. Ini favorit di Kalimantan Timur. Kalau di maksudnya yang lain belum begitu masuk, yang MPIS ini yang banyak digunakan. Nah, ini contoh isiannya Bapak Ibu ya, seperti yang tadi disampaikan Mas Syahrul. Nah, ini Bapak Ibu, olah data 2025 itu tidak serta-merta digunakan kembali semua gitu enggak Bapak Ibu. Yang duplikasi akan kami seleksi. Ada duplikasi ya kita gunakan salah satu, enggak semuanya. Jadi mungkin nilai yang Bapak Ibu kehendaki mungkin tidak tersedia, hanya tersedia yang sudah terpilih. Terus pengelompokan barang juga. Jadi kalau ada barang-barang yang tidak, mungkin tulisan ureanya itu berbeda-beda, akan diseragamkan biar pencarian mudah. Termasuk pengelompokan spesifikasi juga diurutkan. Penulisan satuan juga kalau ada yang tidak sesuai akan diperbaiki. Termasuk kode barang, kode rekening Bapak Ibu. Kode barang, kode rekening kemarin sudah dicek-cek ulang oleh Mas Andri, sama juga teman-teman BKAD juga membantu mengkoreksi Bapak Ibu. Nah, biasa mungkin kemarin banyak yang salah, mungkin kode barangnya tidak sesuai ketentuan, ya itu akan diperbaiki. Nah, inflasi Bapak Ibu saat ini inflasi Desember Bapak Ibu. Jadi kalau Januari 2025 itu inflasi yang dimunculkan itu inflasi Desember. Nah, nanti kita Maret, berproses di Maret sebelum diupload itu akan ngecek inflasi, kemungkinan inflasi di bulan Februari. Nanti di angka berapa itu yang akan digunakan Bapak Ibu. Saat ini di aplikasi dinolkan dahulu, nanti ketika akan upload akan ditambahkan. Nah, ini visualisasi Bapak Ibu. Nah, ini formulasinya Bapak Ibu, pakai nilai tertinggi Bapak Ibu ya, nanti 3 harga itu ketika diakumulasi digunakan yang harga tertinggi, bukan rata-rata. Nah, ini pengertian tadi Bapak Ibu untuk SSN. Nah, alurnya seperti ini Bapak Ibu. Yang perlu saya sampaikan ini di proses identifikasi Bapak Ibu. Saat ini mungkin sudah keluar surat edaran, sudah lama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silahkan antar unit ini yang dimaksud bidang Bapak Ibu. Kalau ada UPTD juga saling mengidentifikasi. Identifikasi apa? Identifikasi kebutuhan. Mungkin di Kutai Timur belum ada menyusun standar kebutuhannya, hanya RKBMD. Coba silahkan mengidentifikasi kebutuhan SKPD masing-masing apa. Itu di list. Nah, nanti ketika saling koordinasi antar bidang, nah silahkan bersinkronisasi Bapak Ibu. Jadi kalau ada sama-sama laptop, ya nggak perlu mengusulkan semuanya laptop. Cukup salah satu aja, biar disurveikan. Nanti ketika disurveikan, ya di sini dia akan diverifikasi oleh tim. Jadi tim itu tadi Bapak Ibu memverifikasi kelengkapan DPH-nya, bukti surveinya sudah bagus apa belum, kode barang, kode rekeningnya. Kalau salah kode barang, kode rekening masih akan kita bantu perbaiki. Tapi kalau bukti survei ya akan dikembalikan kalau memang kualitasnya kurang mumpuni. Nah, nanti Bapak Ibu setelah proses verifikasi selesai, jadwal sudah selesai, contoh jadwalnya sudah masuk di akhir Maret. Nah, ini akan olah data Bapak Ibu. Nanti akan diajukan di April review ke inspektorat untuk berproses sementara ya kan. Sambil draft perbubnya. Nanti Bapak Ibu April sudah merinci. Jadi Bapak Ibu saat ini waktunya mengusulkan jika ingin nanti merinci di SIPD lancar, nanti pastikan saat ini diusulkan. Jadi waktu April itu sudah tersedia standarnya, Bapak Ibu tinggal lancarnya aja merinci.
Nah, kalau belum ya nanti terkendala pakai apa dulu. Nah, ini jadwalnya Bapak Ibu. Jadwalnya nanti. Jadi nanti saat ini Februari ya, pertengahan. Jadi masih ada waktu tim Bapak Ibu mengusulkan, tim survei bekerja, nanti finalisasi di akhir Maret ya kan. Nah, nanti tinggal upload ya mungkin di akhir Maret atau di April awal sambil nunggu perkembangan jadwal dari Bapeda ya kan Bapak Ibu. Nanti akan diupload, berproses juga review dengan inspektorat. Berproses juga draft SK Bupati ya kan. Itu nanti di April. Nah, ini aplikasinya Bapak Ibu masih sama tadi ditunjukkan, isiannya juga sudah diajarkan. Nah, ini Bapak Ibu ini jangan salah paham. Ini yang sering kalau waktu nanti habis tim survei sudah nggak survei Bapak Ibu, sisa waktunya hanya Bapak Ibu survei mandiri. Ini nanti tambah data akan kita matikan Mas Sarul kalau memang waktu tim survei sudah berakhir ya Bapak Ya. Ibu yang diaktifkan hanya tambah data survei karena yang survei sudah nggak ada. Saat ini waktunya Bapak Ibu untuk mengusulkan untuk disurveikan. Jadi silahkan opsinya kalau memang tidak ada waktu survei ya silahkan diusulkan untuk disurveikan. Nah, ini isiannya sudah dijelaskan tadi Bapak Ibu. Ini formulasinya SBU juga sama. Nah, Perpres masih pakai Perpres 33 Bapak Ibu. Tenaga ahli konstruksi ada Kepmen PU baru keluar juga naik sama Inkindo. Nanti mungkin akan kami sepakati. Kalau sama dengan provinsi itu tenaga ahli konstruksi dan konstruksi non konstruksi sama menggunakan sama-sama Kepmen PU 33. Tinggal nanti berbadan hukum sama perorangan nilainya 55% perorangan. Ini contoh telah astaf Bapak Ibu. Kemarin Bapak Ibu. Jadi gini, ketika ada standar harga yang Bapak Ibu akan usulkan, ternyata tidak ada untuk didapatkan di survei. Maksudnya di pasaran tidak ada. Jadi Bapak Ibu menggunakan telah astaf yang format analisis Bapak Ibu ya. Jadi tolong formatnya ada 3 telah astaf itu gunakan yang format analisis. Jadi di sini ada pembahasan analisis sama kesimpulan. Jangan sampai kayak surat keterangan. Saya lihat beberapa kemarin telah astafnya mirip-mirip surat keterangan aja. Dengan ini kesimpulannya membutuhkan bukan Bapak Ibu. Jadi nanti dasar hukum dan lain-lainnya dituangkan juga. Nah, ini mungkin yang salah satu pekerjaan mungkin yang paket Bapak Ibu. Jika memang ada pekerjaan yang paket, baik itu pekerjaan jasa konsultan atau apa, menggunakan HPS. Kalau dari SKPD namanya HPS Bapak Ibu, harga perkiraan sendiri. Kalau dari rekanan itu namanya penawaran, lampirannya RAB. Jadi nanti Bapak Ibu jika yang menghitung Bapak Ibu yang punya kemampuan teknis, gunakan format HPS. Format HPS sudah saya seperluaskan, ada beberapa format contohnya ya Bapak Ibu ya. Jadi yang tanda tangan nanti bisa PPK sama PA di bawah. Ini contoh Bapak Ibu. Nah nanti silahkan pejabat teknisnya siapa. Nah ini ASB Bapak Ibu. Untuk ASB non fisik nanti akan kami susun. Ini nanti polanya membijaki bahwa sub kegiatan yang dibijaki itu aktivitas belanjanya apa aja. Nanti akan kami target subkegiatan apa aja ya subkegiatan yang paling banyak digunakan oleh SKPD. Nanti kami akan ambil data SIPD di rekap data. Itu nanti bentar. Nanti subkegiatan itu akan dibijaki. Jadi kami akan menyusun draft dulu, minta data dulu. Kemungkinan aktivitas belanja apa aja yang diizinkan di subkegiatan nanti akan kami ajukan. Nah, nanti yang dibijaki BKAD apa aja. Mungkin Bapeda mungkin juga akan ikut membahas. Jadi subkegiatan itu aktivitas belanjanya apa aja yang relevan, yang tidak relevan ya tidak diizinkan. Terus ketika aktivitas belanja itu isinya apa aja komponennya, SSA SBU yang diizinkan apa aja nanti dibijaki bersama. Untuk efisiensi Bapak Ibu. Nah, untuk untuk dasar hukum ASB dan HSBK masih kurang lebih ini Bapak Ibu. Nah, ini mekanisme penyusunannya, jadi upah, alat bahan,
nanti akan diinkludkan tambahannya biaya umum dan keuntungan. Mungkin nanti pembahasannya dengan teman-teman SKPD teknis, keuntungan sama biaya umum nanti penambahannya maksimal 15%, diambil berapa persen. Ini contoh kertas kerja Bapak Ibu. Nah, ini contoh ASB yang sudah ada nilainya sama ASPK. Ini juga. Ini alurnya Bapak Ibu. Jadi nanti kegiatan itu yang di ASB-kan itu yang bisa aja. Kalau ada yang tidak bisa ya tidak perlu. Contoh ada kegiatan yang ternyata aktivitas belanjanya itu nggak jelas, bisa berubah-berubah. Nah, silakan nggak perlu di ASB-kan. SKPD yang dikasih kebebasan menggunakan aktivitas belanja apa aja. Tapi kalau ketika ada, oh ini cukup pakemnya ini sudah dapat target dan indikator ini nanti, ya sudah itu aja. Yang di luar itu tidak diizinkan. Nah ini contohnya Bapak Ibu, kegiatan terdiri dari aktivitas belanja. Nanti aktivitas belanja itu terdiri dari SSA dan SPU. Nah ini rumusannya mungkin nanti pakai yang kanan Bapak Ibu, sudah tidak pakai statistik lagi. Nah ini contohnya, maksudnya contoh prosesnya. Jadi nanti ngambil contoh-contoh DPA. Nanti SKPD mana yang diambil ya data dari SIPD. Kegiatan mana aja yang paling banyak digunakan oleh SKPD mana aja. Nah SKPD itu yang jadi target untuk diambil contoh DPA-nya. Nah nanti baru FGD ya FGD dengan tim maksudnya tim BPKAD. Mungkin tambahan dari Bapeda ya temuan-temuan itu akan disampaikan untuk disepakati. Nah, ini contohnya aktivitas belanja Bapak Ibu. Ini masih aktivitas belanja, ya kan? Ini masih aktivitas belanja karena belum ada temuan. Ini yang tahun kemarin di-upload. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi jasa konsultan non konstruksi khususnya itu tidak semuanya namanya kajian. Mungkin Bapak Ibu kalau pernah baca Permendagri terkait kelitbangan itu ada namanya penelitian, ada pengkajian. Nah, ini yang disebut kajian Bapak Ibu. Jadi tujuannya untuk memecahkan masalah. Jadi awalnya ada masalah, ya kan? Baru disusun kajian. Kajian itu untuk mendapatkan solusi atau rekomendasi cara untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu disebut kajian. Kalau untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu, jadi contohnya mungkin sudah ada ilmunya perlu diterapkan. Nah, ini pengembangan. Terus ada perekayasaan. Ya, contohnya yang perencanaan-perencanaan, istilah nama perencanaan itu perekayasaan, desain dan rancang bangun, ya kan? Terus penerapan itu sudah ada temuan, terus tinggal diterapkan. Pengoperasian juga sama. Nah, ini evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan itu contoh ada kebijakan ternyata kok berjalannya tidak sesuai harapan. Nah, itu dilakukan evaluasi kebijakan. Kemarin saya contohkan itu saya mengevaluasi Perpres 33 terkait uang harian. Uang harian yang dalam daerah saja, nggak semuanya. Karena lokus saya kemarin itu di Mahulu. Di Mahulu itu uang harian 170 itu tidak cukup. Karena roti aja harganya 50.000. Transport lokal aja sudah 75.000. Nah, kalau 170 itu tidak cukup. Nah, saya menyusun dokumen evaluasi kebijakan. Nah, kemarin sempat saya sampaikan di Kutim, ada Bu Hawa juga, inspektorat, beberapa kali ketemu, menyampaikan keluhannya. Nah, kalau cuma ketemu-ketemu tidak akan membuahkan hasil, Bu. Mereka juga akan cuek aja. Susun dokumen, dievaluasi kebijakan, survei juga nilai-nilai di wilayah Kutai Timur itu uang harian itu besarannya berapa sih untuk diperlukan operasional ke sana, itu silakan dihitung. Nah, nanti tinggal disandingkan ketidaksesuaiannya. Nah, ketentuannya silakan penyusunan dokumennya ada di Kelitbangan itu, maksudnya di formatnya sudah ada, tinggal metode analisanya aja menyesuaikan. Nah, ini temuannya Bapak Ibu, keluarannya. Nanti kalau evaluasi kebijakan, contoh kayak Perpres 33 itu ya lanjut dengan perbaikan atau dicabut, diberhentikan. Kalau 53 kemarin kan dicabut, diberhentikan karena ada yang tidak sesuai cuma ke MK. Harus kalau 33 kalau memang ada perbaikan ya rekomendasinya contoh untuk nilai uang harian itu
diberikan kebebasan untuk daerah menyusun dengan sebuah kajian atau disusunkan oleh Kemendagri ya dengan kajian juga, nggak bisa langsung serta-merta keluar nilainya. Karena kalau ditelusuri nilai 170 itu uji coba mereka di wilayah Jawa. Lanjut. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu karena beberapa tahun kemarin ya apa istilahnya simpang siur, ada yang ngomong gini, ada yang gitu. Nah, daripada simpang siur, kebijakan akuntansinya saya capture, saya tampilkan. Jadi aset tetap itu adalah ya kan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Nah, jika ada nilai yang di bawah kapitalisasi, contoh nilai di bawah 1 juta, tapi nilainya masa manfaatnya lebih dari 12 bulan. Nah, itu makanya tetap masuk aset tetap, tapi istilahnya ekstrakom, Bapak Ibu. Ini salah satu contoh. Nah, biaya perolehan. Jika suatu Bapak Ibu pengadaan barang, ternyata ada nilai perolehan yang lainnya, contoh biaya instalasi atau biaya pelatihan. Nah, itu nanti ikut Bapak Ibu ya atribusi. Jadi gabung. Ini kalau konstruksi ini contohnya konstruksi mulai perencanaan, pengawasan, ya tolong dipertimbangkan untuk diikutkan semuanya. Nah, masa manfaatnya ini juga Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini contoh nilai kapitalisasinya Bapak Ibu. Hampir semua barang itu sebenarnya nilai kapitalisasinya 1 juta. Jadi Bapak Ibu mau beli alat berat, alat besar, alat angkut, tanah 1 rupiah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pengeluaran berapapun untuk tanah, nah itu dimasukkan belanja modal. 1 rupiah pun di sini ada tanah, jalan jembatan, bangunan air, instalasi sama jaringan. Berbeda dengan perpustakaan 100.000, nah, contoh kayak buku, walaupun nilainya 100.000 itu masuk belanja modal. Ini ada juga konstruksi dalam pengerjaan atau KDP, itu nilai berapapun dinilai ya, mungkin maksudnya pekerjaannya belum selesai ya kan, terus berhenti ya kan, ada masalah apa-apa itu dinilai, itu senilai berapapun itu diakui belanja modal. Beda dengan bangunan gedung, monumen, bangunan menara sama tugu, ini Bapak Ibu ya konstruksi ya, itu 25 juta. Kalau jalan, jembatan, bangunan irigasi, instalasi, itu berapapun belanja modal. Contoh pemeliharaan bangunan air, kalau membaca ini ya kan, 1 rupiah pun yang dikeluarkan, nggak ada pemeliharaan, belanja modal, menambah nilai aset utamanya. Nah, ini yang pemeliharaan Bapak Ibu. Kalau baca ini nilainya sebenarnya sama. Artinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada pemeliharaan, ya kan, di atas nilai 1 juta untuk barang-barang ini, itu masuk belanja modal. Bacanya loh ya. Nanti silahkan klarifikasi ke aset. Jadi Bapak Ibu mengeluarkan di atas 1 juta barang-barang ini, mulai alat besar, komputer, sampai peralatan olahraga, itu belanja modal Bapak Ibu. Belanja modalnya bukan aset baru, tapi menambah nilai aset sebelumnya. Nah, terutama untuk konstruksi ini, yang mulai bangunan gedung sampai tugu. Bapak Ibu ketika ada pemeliharaan, kecuali pengecatan Bapak Ibu ya. Kemarin Kabid akuntansinya mengingatkan kecuali pengecatan. Berapapun yang Bapak Ibu keluarkan untuk pemeliharaan, contoh mungkin plafon, pekerjaan plafon, bukan kanopi loh Bapak Ibu, pemeliharaan tiba-tiba keluar kanopi itu salah, nggak boleh. Jadi semua pemeliharaan jika di atas 25 juta untuk pekerjaan konstruksi ini, itu belanja modal. Mencatatnya nanti menambah nilai aset utamanya. Berbeda dengan konstruksi kayak jalan, jembatan. 1 rupiah pun itu belanja modal. Ini kebijakan akuntansi loh Bapak Ibu. Ya ini saya ingatkan aja. Lanjut. Nah ini mungkin berdebat kemarin, oh masuk aset tidak berwujud. Aset ini. Jadi ini Bapak Ibu, biaya rancangan dan bantuan teknis ini yang dimaksud adalah dokumen perencanaan. Jika dokumen perencanaan itu tidak bersamaan dengan pekerjaan fisiknya, contoh tahun ini dokumen perencanaannya
pekerjaan fisiknya masih belum tahu tahun depan atau tahun depan lagi. Itu masuk konstruksi dalam pengerjaan, bukan belanja modal pekerjaan fisiknya, bukan aset tidak berwujud kajian, ya Bapak Ibu ya, tapi masuk konstruksi dalam pengerjaan. Ini yang tolong jadi nggak usah berdebat ngeyel-ngeyel. Ini akuntansinya Bapak Ibu. Jadi masuk konstruksi dalam pengerjaan. Jadi nanti ketika pekerjaan fisiknya dijalankan, itu ketika kapitalisasi menggabungkannya lebih mudah. Ya, KDP-nya kalau KDP ikuti bangunan gedung. Kalau memang perencanaan bangunan gedung ya KDP bangunan gedung. Kalau jalan ya KDP jalan. Silahkan mengikuti Bapak Ibu. Ini yang kemarin banyak perdebatan. Nah, aset tidak berwujud ini Bapak Ibu tadi yang sudah dijelaskan. Jadi pokoknya semua yang kriteria masuk aset tidak berwujud ya masuk ke aset tidak berwujud. Nah, ini rekening Bapak Ibu. Rekening kiri itu rekening yang lama, rekening yang kanan, rekening yang baru. Jadi Bapak Ibu jangan salah mencari karena sudah dimutakhirkan dan di SIBD sudah mati. Yang bisa diakses di SBU itu 3 di atas ini Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya, jangan dicari di tempat lainnya. Ini masih bisa diakses di SBU. Yang di bawah ini sudah tidak ada di SBU, tapi gabung di tempat gaji, tunjangan. Jadi jangan salah paham. Tahun kemarin kan nyari-nyari nggak ketemu. Terus ini rekening yang baru Bapak Ibu. Yang XX ini sudah otomatis ada di SIBD. Yang perlu saya perjelas yang 3 ini. Jadi kalau ada belanja barang sampel pangan yang dulu menggunakan kode rekening Natura, sekarang sudah punya rekening sendiri belanja barang sampel pangan. Termasuk pengujiannya sampel pangan. Kalau dulu pakai belanja jasa laboratorium, ya kan? Sekarang sudah ada lagi belanja jasa pengujian sampel. Termasuk internet. Internet tahun lalu mungkin ada yang pakai belanja kawat, telepon, Bapak Ibu. Ini sekarang sudah punya rekening sendiri. Nah, Diskominfo mungkin nanti perlu perhatiannya bahwa rekeningnya internet sudah ada sendiri. Lanjut, nah ini hibah sama. Jadi Bapak Ibu, sempat ada perdebatan tahun lalu semuanya diserahkan ke masyarakat. Bukan Bapak Ibu. Rekeningnya berbeda. Semua yang ada proposal dan diproses oleh tim kepala daerah sesuai Perbup hibah bansos itu direkeningin hibah Bapak Ibu yang di sini hibah bansos. Semua yang berproposal ya kan ikut sini. Nah, kalau bansos silahkan tidak ada proposal. Nah, diserahkan masyarakat juga tidak berproposal. Nah, yang hubungannya dengan SKPD, tugas pokok fungsi dan subkegiatannya Bapak Ibu aktivitasnya ini yang tanpa proposal itu baru rekening yang diserahkan ke masyarakat. Jadi bedakannya itu. Ini rekeningnya Bapak Ibu yang diserahkan ke masyarakat ya Bapak Ibu. Di SIPD mungkin yang muncul ini Bapak Ibu biru sama hijau. Tapi untuk bantu mengidentifikasi di e-harga dimunculkan yang sesuai Permendagri 108 jenis barangnya di sini. Tujuannya untuk mempermudah aja Bapak Ibu. Nah, ini juga diserahkan ke masyarakat uang di bawah jasa. Jadi kalau uang diserahkan masyarakat itu harus ada kriterianya, mungkin perlombaan, prestasi, beban siswa. Jadi ada hubungannya target dan indikator di SKPD. Nah, ini yang rekening hibah. Sebetulnya rekening hibah banyak Bapak Ibu, tapi yang favorit maksudnya yang paling banyak digunakan itu yang ini. Nah, ini harus ada usulan barangnya kalau barang. Kalau uang tidak perlu karena ada tinggal isi suka-sukanya aja. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, jika memang belanja habis pakai ya kan? Ya pakai rekening habis pakai. Kalau belanja modal, ya belanja modal. Ya Bapak Ibu ya, satuan, unit, ya kan. Jadi nanti tolong koefisien, kalau barang jangan koma-koma Bapak Ibu ya. Tidak boleh lagi itu. Nanti ada kebijakan tersendiri untuk ngepaskan pagu di ATK atau apa, nanti arahan mengikuti dari tim anggaran. Jadi nanti tolong koefisien jangan pakai koma-koma untuk ngepaskan. Nah, ini contoh kalau diserahkan Bapak Ibu ya. Kalau di awal memang diserahkan ke masyarakat, tolong gunakan rekening ini di awal. Ya, termasuk hibah juga. Yang kemarin banyak salah, jadi saya mengingatkannya di posisi-posisi ini. Nah, ini untuk
BBM atau pemeliharaan, tapi kemarin di Bijaki di Kutim itu gabung pemeliharaan sama bahan bakar gabung jadi satu, jadi nggak perlu dipisah kayak gini. Ini contoh di Balikpapan kemarin memang dipisah, mereka ada kerjasama dengan Pertamina untuk memantau jumlah liternya, jadi mereka dipisah. Kalau di provinsi itu dipisah lagi, yang BBM ini di SSH, pemeliharaannya di SBU. Karena apa? Nah, BBM-nya dicatatkan di persediaan, jadi harus barang. Nah, kalau SKPD yang daerah yang tidak membijaki itu ya silahkan di pemeliharaan digabung silahkan. Nah, ini Bapak Ibu ini contoh untuk pekerjaan konstruksi. Jadi rekeningnya itu harus disamakan Bapak Ibu, perencanaannya ya kan, pengawasannya sama pekerjaan fisiknya. Jadi harus disamakan. Jadi pakai tagar ini digabungkan pemaketan. Tagar ini kan untuk pemaketan. Kalau minus dalam ini kurung ini urean. Jadi kalaupun ditambah ini lagi di sini urean ya silahkan. Tapi tagar ini yang penting untuk menggabungkan ini. Jadi kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin setelah ini kita tanya jawab, silahkan. Mungkin RSUD kemarin mau minta kunjungan. Saya rasa Zoom aja cukup Bapak Ibu. Tinggal saat ini kita tanya jawab Bapak Ibu. Apa yang mau ditanyakan silahkan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada tanya jawab bisa langsung menyampaikan atau di grup untuk ditanyakan silakan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan atau sudah Sudah jelas semuanya? Halo? Izin Pak Tony, Ya Bu, dari mana Bu? dari Dispora Pak Tony, izin bertanya mengenai uang saku peserta Pak Tony. Seperti apa yang sekarang di SIPD? Karena saya lihat di SIPD itu uang saku peserta udah dihapus ya. Ya, Masuknya sekarang ke rekening mana? Terima kasih Pak Tony. kemarin sepertinya sudah digabung di paketan perjalanan dinas Bu. Kemarin di BPKAD itu ada Mas Fardu kan ini? Mas Fardu? Ada nggak Mas Fardu? Bentar. Fardu, udah nggak ada. Jadi kemarin dikunci Bapak Ibu di SIPD karena diarahkan untuk pakai pemaketan yang ada. Kan perjalanan dinas kan dipaket-paketkan semua itu Bapak Ibu. Nah ketika dipaketkan ternyata sudah termasuk di situ. Kami kemarin juga nggak tahu karena paketan itu kan kebijakan dari BPKAD. Kalau di beberapa daerah yang kami bijaki nggak ada paket-paketan gelondongan-gelondongan seperti itu. Jadi rinci. Makanya komponen-komponen itu lebih kelihatan atau lebih transparan. Jadi sudah include di dalam paketan perjalanan dinas Ibu. Baik, Ibu? terima kasih Iya. Pak Tony. Iya. Silakan mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Ada lagi atau tadi yang nanya mana tadi, bentar saya baca chatnya. Jadi Bapak Ibu, ketika barang ada yang tanya apa yang harus rinci, apa yang paket ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada kegiatan yang outputnya sebuah dokumen, pasti kan perlu banyak rincian di dalamnya. Nah itu bisa pakai HPS, bisa dipaketkan, nanti di standarnya paket. Maksudnya di standar harga di SIPD-nya paket, tapi perolehannya bisa dijelaskan ada HPS-nya. Nah, untuk obat, BHP, terus keperluan DHW-KDH yang setahun itu bisa dipaketkan. Tapi paketannya itu ada perolehannya. Contoh mungkin kalau kayak obat, ada RKO dalam kurun waktu 1 tahun itu apa aja, ya kan, totalnya sekian. Terus harga yang digunakan, harga e-katalog atau harga penawaran atau harga yang sudah dimiliki di sistem mereka, silahkan Bapak Ibu. Itu salah satu contoh pemaketan, tapi estimasinya juga didapat dari rincian yang boleh dipaketkan dan rinci seperti itu. Intinya mempermudah, jika susah dirincikan ya dipaketkan. Tapi kalau masih bisa dirincikan,
ya dirincikan. Tujuannya untuk transparansi di RKA. Jadi tim TAPD ngasih sensi, oh jelas paham, oh memang pembiayaannya perlunya ini. Nah, itu jelas itu Bapak Ibu. Tidak perlu klarifikasi lagi. Ada yang lain silakan Bapak Ibu. Kalau tutorial sudah ada di video. Ini nanti Zoom akan saya upload di YouTube. Kalau mau dilihat lagi silahkan. Silahkan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan yang lain. Mungkin kemarin ada permintaan Zoom karena ada yang belum jelas atau bagaimana. Silakan Bapak Ibu. Tidak ada? Kalau tidak ada ya diakhiri loh ini. Kalau ada silahkan ditanyakan. Mungkin ada kendala tahun-tahun kemarin di RKA-nya, standarnya bagaimana silahkan. Bapak Ibu, ada yang tanyakan? Nggak ada? Mas Anto, Disbun? Kalau ada pertanyaan, silahkan. Mas Hadi, Mas Enggak, Eri, Mas. Terima kasih, Mas. Pak Mas, Edi. Ya, Mas, izin. Yang untuk perjalanan dinas itu kan ada paket itu, kita boleh tahu nggak rinciannya apa aja di situ nah itu untuk ke dari BPKAD, perjalanan? Pak. Oh, langsung Nanti BKD ya, tadi Mas Mas Fardu. Fadlu kayaknya join tapi kok Iya, menghilang. betul Jadi tadi. Ya. iya, Oh iya itu sudah. nanti ke Makasih, Mas. BPKAD karena Baik-baik. Ya. kami nggak tahu nilainya kok tiba-tiba segitu. Kalau di Iya, provinsi kan betul. paketannya paket per trip per 3 hari. Nah, itu tahu Iya, kami iya, iya. Oke, oke. apa-apa di Ya. dalamnya. Karena kalau Ah, langsung 5 hari kan nggak mungkin perjalanan iya dinas itu. semua langsung 5 hari. Ambil Betul, rata-rata betul. kalau provinsi. Kalau Iya, betul, Mahuru Mas. kemarin saya bikinkan 5 hari. Karena perjalanan keluar dari kabupatennya aja sudah sehari kan gitu. Iya, betul, betul. Baik, makasih, Mas. Ya, Ngerti. ya, Pak. Silakan, Pak. Yang lain silakan, Bapak Ibu. Pokoknya nanti jangan malu-malu nanya, nggak usah baper kalau dikembalikan, klarifikasi ke Mbak Alivia, Mbak Aina, gitu Bapak Ibu. Pak Tony, izin Ya, ya untuk usulan seperti kajian seperti itu bagaimana ya ini? kajian bisa bikin HPS, Bu. Contoh, kajian penyusunan dokumen A gitu. Bapak Ibu kan pasti yang memahami teknisnya kan, pasti bisa bikin KAK-nya. Ketika bikin KAK itu akan tahu, oh perlu tenaga ahli berapa, non personilnya berapa, lama pelaksanaan berapa, kan bisa bikin kan HPS. Itu ditandatangan sama PPK sama PA. Tapi kalau nggak tahu, yang tahu dari pihak ketiga, nah itu yang agak repot berupa penawaran. Tapi ketika penawaran nggak ada teknisnya, tiba-tiba keluar angka sama rincian gitu aja. Saran saya, kalau ada pekerjaan kajian yang harus tahu itu SKPD-nya. Ya, menuangkan biayanya didapat dari KAK, kerangka acuan kerja. Kerangka acuan kerja kan pasti punya gambaran kan. Oh, ngapain aja, ya kan? Oh, perlu biaya apa aja, tenaga ahlinya apa aja, kualifikasinya tenaga ahli apa. Nah, itu akan bisa menghitung biayanya. Ya, jangan kayak dulu lagi lah, tiba-tiba keluar angka 200, 300. Karena kemarin sepakat di Bapeda kan bahwa kita standar harga itu sebagai dasar untuk pengajuan biaya nanti. KPPAS loh Bapak Ibu, dibiayai berapa kan kita merinci dulu. Pagunya dapatnya dari situ. Bukan pagu dulu baru pelaksanaannya. Alurnya kan sudah mulai berubah. Jadi nanti kalau ada kajian apa-apa ya nyusun HPS-nya. Ya, jadi untuk dia berbentuknya seperti honorarium atau paket gitu ya Pak? Kalau HPS Bapak Ibu, itu tenaga ahli itu ya belanja jasa. Tenaga ahli A, tim leader, ya kan kualifikasi S1 4 tahun. Nah, billing rate-nya kan nanti akan ada di SBU. Nah, Ibu lihat aja di SBU standarnya sudah ada. Nanti berapa juta kali berapa bulan, ya kan? Terus nanti di tabel bawahnya yang non personil biasanya biaya rapat, biaya cetak dokumen, biaya transport akomodasi tenaga ahli. Nah, itu silahkan.
Oh, jadi Apa? dilakukan seperti itu aja ya nanti ya ini untuk. Betul, tinggal ditanda tangan oleh PPK dan PA. Oh, baik. Iya, kalau di KPA kan ya KPA, silahkan. Iya, siap. Baik. Terima kasih ya, Pak. Iya ya, Bu Rizka. Ada yang lain? Silahkan Bapak Ibu. Mohon Contohnya izin. juga ada kok Bapak Ibu. Kemarin saya share di grup contoh HPS, format-format macam-macam ada. Ada yang lain? Mungkin Bu Sunarti ini buka mic. Ya, Halo. siap-siap. Terima kasih Pak Mas Tony. Mohon izin bertanya. Silakan Bu. Ya, saya mau nanya masalah untuk biaya pemeliharaan kendaraan dinas itu kan bahasanya di situ paket dan lumayan besar nilainya ya Pak ya. Betul. Terus kemarin sudah kena asistensi disuruh untuk di situ masuk untuk BBM-nya. Ya, memang include BBM Bu. Kemarin di Bijaki di Kutim itu ngikuti nilai Perpres 33. Di Perpres 33 kan sudah include BBM di situnya. Jadi tidak kami pisah. Memang besar. Terus untuk peng-SPJ-nya seperti apa, Pak? Gitu, Bu. Untuk peng-SPJ-nya, Pak. Halo? Iya. Nggak ada suaranya, Bu Sunarti. Dia mau pakai nota aja, Kak, Pak. Halo? Ya, halo, halo. Oh ya, Bu. Dia pakai nota biasa kah atau seperti apa? Apa, Bu? Pakai nota biasa maksudnya? Ya, untuk kalau umpamanya untuk pemeliharaannya kan biasanya kami tuh kayak ada kontrak kecil gitu, ada rincian belanja alat-alatnya. Oh, Apa di nggak. situ dimasukkan juga untuk BBM-nya? Nggak perlu usul Bapak Ibu kalau untuk pemeliharaan kendaraan karena sudah disediakan dan nilainya sesuai Perpres 33. Nggak perlu usul, tinggal gunakan aja. Nanti mungkin Bapak Ibu tinggal koefisiennya aja menyesuaikan dengan jumlah itu apa kendaraan yang dimiliki. Kan koefisien itu kan jumlah unit kendaraan. Koefisiennya lebih besar dari Putus-putus. Cukup ya langsung 10 semuanya. Halo? Hilang suaranya. Halo? Bapak Ibu? Halo? Maaf Mas Tony, tadi suaranya Mas Tony hilang. Oh, Putus-putus gitu. iya, bentar saya ulang Bapak Ibu. Kedengar ya ini Bapak Ibu? Sudah aman. Iya. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu mengusulkan kalau untuk yang pemeliharaan kendaraan. Karena secara default akan dipasang sesuai dengan nilai Perpres 33. Nilai Perpres 33 itu yang disediakan otomatis. Jadi Bapak Ibu tinggal gunakan aja. Nanti paling kesesuaiannya dengan jumlah unit kendaraan yang dipelihara. Jangan sampai lebih banyak di RKA sama yang dimiliki. Yang dimiliki 5. Koefisien dianggarkan 10. Karena tidak boleh dilampaui di perencanaan dan penganggaran. Tapi dapat dilampaui waktu pelaksanaan. Jadi bisa Bapak Ibu. Halo? Hilang lagi kah? Halo? Sudah aman Mas. Ya. Halo? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang lainnya. Jadi ini bagaimana suaranya? RSUD yang biasanya nanya lewat WA, kalau Zoom kok nggak ada suaranya? Bu Yuni? Mas Eri? Mas Iya, Hadi? Pak.
Silahkan kalau ada pertanyaan sama dokter siapa kemarin tuh, bentar. Rahmadi, silahkan. Silakan Bapak Ibu. Cukup kah? Cukup sepertinya ini. Gimana? Diakhiri? Kalau dirasa cukup Bapak Ibu? Nanti Pak, berjalannya waktu penginputan kalau ada masalah Pak, boleh ditanyakan. Loh, kalau nginput itu sudah bisa diprediksi masalahnya ada dan tidak kan gitu aja. Yang tidak ada silahkan diusulkan. Biasanya tanyanya itu Pak, kode-kode rekening. Oh ya, benar. Itu yang agak anu Pak, kalau di sini kan belum. Iya, iya, ya aman kalau itu. Kayak ini Pak, yang di tahun 2025 ada teman mengusulkan di bahan pakai habis untuk Heeh. PPI. Ternyata itu dicek sama Itwil, salah kode rekening katanya Pak. Dia letakkan di belanja peralatan, mesin, alat kedokteran dan kesehatan umum, alat kesehatan umum lainnya. Nah, dicek sama Itwil, katanya itu belanja pakai habis. Kode rekeningnya jadinya 01. Itu bagaimana ya Pak kalau kita mengusulkan dicek juga Pak kode rekeningnya kita salah atau betul peletakannya. Jadi waktu menginput di SIPD kami tidak salah juga. Iya, kadang-kadang alat kedokteran ini juga juga awam juga barangnya kayak apa kan gitu. Ya, nanti mungkin bisa diklarifikasi kalau memang itu sifatnya BHP, biasanya dihabis pakai apa. Tapi kalau suku cadang alat-alat ya pakai lewat apa masuk ke suku cadangnya, pakai suku cadangnya. Nanti silahkan diinformasikan. Kan di alat kedokteran itu kan ada obat, ada BHP. BHP itu kan biasanya pakai rekening apa, itu kan jelas kan yang habis pakai kan. Nah, sisanya suku cadang. Suku cadang itu kayak spare partnya peralatan. Beda dengan cartridge yang habis pakainya untuk alat uji itu. Nah, paling di lingkup sekitaran itu nanti tinggal di sepakati aja rekening-rekening apa yang digunakan. Seperti itu aja Bu Yuni. Juga ada Pak yang belanja suku cadang alat kedokteran. Tapi di dalamnya itu kan belanja SPI. Ternyata dia tuh harusnya belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi. Jadi waktu kami input Itwil tidak salah salah kode rekening Pak gitu nah. Oh, ya nanti Kayak resumenya aja disampaikan, Mbak. kayak sarung Jadi perhatian. bantal, selimut, kode rekeningnya katanya kemarin itu salah waktu kami input. Oh, ya nanti resumenya disampaikan aja biar Baik Pak. buat tim. Baik. Oke, terima kasih Pak. Ada yang lain, Bapak Ibu? Sepi nih kayaknya sudah ini. Apakah sudah jelas? Untuk rekaman Zoom nanti akan saya upload di YouTube, akan saya share di grup. Kalau memang belum ada pertanyaan saat ini ya kita akhiri dulu Bapak Ibu sesi hari ini. Kalau sekiranya nanti ada pertanyaan lagi waktu penginputan untuk klarifikasi kode rekening, jangan segan-segan menghubungi tim Bapak Ibu untuk perbaikan. Karena nanti ya, tujuannya untuk memperbaiki kualitas DPA lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, saya dan tim mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dulu untuk hari ini. Mungkin kalau memang diperlukan lagi nanti silahkan di grup disampaikan. Perlu Zoom atau apa. Nanti akan kita respon, kita siapkan jadwalnya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.